mengakui mereka sebagai masyarakat adat yang memiliki budaya, ya, tetapi juga mereka diakui sebagai pemilik kawasan hutan ini, ya, yang memang mereka sudah berada di kawasan ini jauh sebelum Indonesia merdeka. Hei, tenang ahli letas di sini ya. The opening. Saya Ovi Natalia, sekarang saya sedang berada di hutan hujan tropis di Tanah Olen Sekulang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Hutan di Malinau ini memiliki peran yang sangat besar terhadap bumi. Hutan yang terletak di jantung Kalimantan ini terkenal sebagai paru-paru dunia. Menjadi komponen mendasar dalam pemulihan planet kita. Semakin liar dan beragam ekosistem di dalam hutan, semakin efektif pula penyerapan karbon di atmosfer. Ya, sabar aja aja. Kerja sambil jalan. Hutan di Kalimantan menjadi salah satu yang terpenting. Kalimantan Utara memiliki hutan seluas 4,5 juta hektar. Sebanyak 1,3 juta hektar ada di Kabupaten Malinau. Seluruh hutan itu mendapat ancaman kerusakan akibat deforestasi. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2015, jumlah emisi karbon sejak 2009 terus naik seiring kenaikan laju deforestasi. Hingga tahun 2014, emisi karbon yang terlepas dari aktivitas orang Indonesia masih jauh lebih tinggi dibanding kemampuan ekosistem menyerapnya di 7 pulau besar Indonesia. Pada tahun 2012 hingga 2013, laju deforestasi mencapai 700.000 hektar per tahun. Sejauh mana pemerintah daerah mengatasi hal ini? Saya bertemu dengan Bupati Malinau, Wempi Wemawa, untuk mengetahui lebih jauh.
Pak, potensi hutan di Malinau ini kan terkenal mendunia, Heart of Borneo. Kira-kira bagaimana nih potensi ke depannya, Pak? Ya, kalau kita bicara Kabupaten Malinau berarti kita bicara Kalimantan Utara. Nah, Kabupaten Malinau itu terletak di daerah pedalaman dan perbatasan. Kita berada di garis batas negara Malaysia. Nah, oleh sebab itu Kabupaten Malinau ini memiliki luasan wilayah administrasinya luar biasa, ya lebih dari separuh Kalimantan Utara. Ya, jadi kawasan kita, besarnya kawasan kita kurang lebih 38 ya, kilometer persegi. Oke, dan itu hampir hutan semua ya Pak ya? Iya, jadi kita berada dalam Heart Borneo ya, paru-paru dunia. Luasan tanah kita, hutan paru-paru dunia kita sebesar 1.300.000 kilometer persegi. Wow. Ya, jadi Kabupaten Malinau memiliki kurang lebih 900 dalam kawasan paru-paru dunia ini ya. Nah, itulah potensi yang terjaga yang memberi kontribusi bukan hanya kepada Malinau tetapi ya kepada nasional bahkan kepada dunia. Bahkan ke dunia. Ya. Terus bagaimana Pak kira-kira isu terkait dengan deforestasi? Ya, kalau deforestasi ini kan sesuatu yang sebenarnya ancaman bisa datang dari dalam maupun dari luar. Betul. Nah, tetapi kenapa itu bisa terjaga dari deforestasi ini? Karena kearifan tadi. Kearifan lokal ya, dan kearifan pemerintah daerah untuk memberi dukungan melalui regulasi aturan kepada masyarakat ya, adat yang ada di Kabupaten Malinau ini. Bukan hanya mengakui mereka sebagai masyarakat adat yang memiliki budaya ya, tetapi juga mereka diakui sebagai pemilik kawasan hutan ini ya. Yang memang mereka sudah berada di kawasan ini jauh sebelum Indonesia merdeka. Betul. Nah, oleh sebab itu penguatan terhadap masyarakat adat itu kita perkuat melalui peraturan daerah dan peraturan bupati. Ada hutan primer dan ada hutan sekunder. Hutan primer artinya hutan alami yang belum mendapat sentuhan perilaku manusia. Jenis pohon di hutan primer biasanya berusia panjang, disebut juga dengan ancient forest atau virgin forest. Sedangkan hutan sekunder adalah jenis hutan yang terbentuk kembali setelah rusak, baik secara alamiah seperti bencana alam maupun akibat aktivitas manusia seperti pembalakan atau kebakaran. Hutan sekunder bisa kembali menjadi hutan primer. Namun, proses pemulihannya butuh waktu yang sangat lama. Pada satu jenis hutan sekunder, baru bisa pulih menjadi hutan primer setelah 150 hingga 500 tahun lamanya. Bagaimana cara hutan melalui pohon menyerap karbon, yaitu melalui proses fotosintesis. Ketika proses itu terjadi, pohon akan menyerap seluruh karbon dioksida yang berada di sekitarnya dan menghasilkan dua unsur. Yang pertama yaitu oksigen dan yang kedua adalah karbon. Oksigen akan kembali dilepaskan ke atmosfer, sementara karbon tetap akan tersimpan di dalam pohon sebagai cadangan proses tumbuh mulai dari akar, batang, ranting, dan daun. Setiap spesies mulai dari pohon tinggi besar hingga mikroorganisme punya peran masing-masing dalam interaksi ekosistem yang kompleks. Lumut misalnya, dikenal menjaga kelembapan tanah dan mengikat nutrisi yang penting bagi tumbuhan di sekitarnya. Lumut juga berperan dalam mengunci karbon dan menghasilkan oksigen. Ngerasa nggak sih kalau kita berada di bawah pohon jauh lebih segar? Karena pohon melepaskan oksigen. Namun bayangkan jika pohon ini ditebang dan cadangan karbon yang berada di dalamnya dilepaskan ke atmosfer, wajar kalau kita mengalami pemanasan iklim.
suku Dayak Omak-Lung ini kan sudah dikenal mendunia gitu. Kira-kira bagaimana nih peran Bapak dalam menjaga kelestarian serta keberlangsungan hutan ini, Pak? Memang ya, tentulah begitulah dia, karena kami sudah mempunyai satu ketentuan dari dulu kala. Mempunyai hutan yang harus kami lindungi seperti ini. Kami mempunyai apa ada di dalam hutan itu semuanya sangat perlu untuk masyarakatnya. Ya. Kami tidak terlalu susah kalau memang ada yang dikatakan tanah Olen ini, artinya suatu kawasan yang kami lindungi dari dulu, bahkan untuk sekarang, untuk masa depan. Suku Dayak Kenyah Omak-Lung menjadi salah satu komunitas di Malinau, Kalimantan Utara yang paling terkenal di dunia dalam hal praktik konservasi hutan dan memiliki nilai pengetahuan lokal tentang pengelolaan hutan lestari. Saat ini, orang-orang dari seluruh dunia datang ke Setulang untuk mempelajari kearifan lokal suku Omak-Lung dan merasakan langsung bagaimana mereka mengelola hutannya. Tenang ahli letas di sini ya. Ini seret dah kelewat tu dah tak aja dah kelewat begitu kan. Sebelum negara dan dunia internasional memahami pentingnya konservasi hutan dan pengelolaan hutan lestari, suku Omak-Lung Kalimantan telah ratusan tahun membagi hutan di sekitarnya menjadi kawasan zona konservasi dan produksi. Suku Omak-Lung telah lama menerapkan pengelolaan hutan lestari yang didasari oleh konsep hutan tanah Olen sebagai bank sumber daya hayati yang dapat dimanfaatkan di masa depan. Untuk amplas apabila ada kerajinan tangan, ini diambil daunnya nih. Memang saya di rumah pun ada simpan seperti ini. Kalau ada yang saya mau amplas kan, ada saya punya ini. Oh, jadi harus dikeringin dulu ya? Berapa hari itu, Pak? Berapa hari, Pak, dikeringinnya? Tidak tentu kan, kalau sudah memang kering tidak. 2-3 hari pun boleh. Oke, ini amplas alami berarti? Alami. Ya? Oke, menarik. Ya, mari Pak, kita jalan lagi. Ilmu yang dimiliki masyarakat Omak-Lung hanya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan diwariskan secara turun-temurun. Tradisi suku Omak-Lung terbukti efektif dalam membantu mereka bertahan menghadapi tantangan di jantung Kalimantan. Dong leman geram lamin madong kena telulan waktu sena batu jusan jamin pelengnya ram kenang kinte matu dek keleban mamina kelebaya oban kelu amai lakilan namai kusang cepat terpujakan on kelanake ini nelan namai laki jaep nelak bulan nepot di rumah luan on jake uban nalak nyat maaf naki ala kulo lean kebencut laja kulo ngalang janan kulo dalam hutannya lagi tidak ada yang diatur seperti ini.
Sekitar 10.000 tahun yang lalu, manusia sudah hidup berdampingan dan berkelanjutan dengan alam. Bertahun-tahun setelahnya, setelah keadaan genting menjaga alam, seharusnya kita tetap dapat hidup berkelanjutan dan menjadi bagian dari alam. Ini bukan tentang menjaga planet bumi, melainkan menjaga diri kita sendiri. Salam lestari dari Bumi Intimu, Malinau, Kalimantan Utara.